Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahr siyam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi farada alaina siyama syahr Ramadan wa fassala lana ahkamahu bil bayan. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammadin sahibul syafa'ah al-uzma wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil musaffa. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan mulia, yaitu Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kesempatan yang Allah berikan ini dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah semata-mata mengharap ridha-Nya. Salawat beriring salam tidak lupa kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik sepanjang zaman. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita mampu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai bukti nyata kecintaan kita kepadanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah memberikan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan kepada umat Islam bersamaan dengan turunnya ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Menurut sejarahnya, ayat ini diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Ia menegaskan wajibnya berpuasa bagi umat Islam yang telah akil balik serta sehat jasmani dan rohani. Jika seorang muslim mengingkari kewajiban puasa, berarti dia menolak perintah Allah dan baginya diwajibkan bertaubat. Pemirsa yang Allah muliakan, betapa mulianya bulan Ramadan sehingga Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, Iza dakhala syahr Ramadan futihat abwabus sama wa ghuriqat abwabu jahannam wa sulsilat syayatin. Apabila Ramadan datang, maka pintu-pintu langit dibuka, sedangkan pintu-pintu jahannam ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis ini sesungguhnya memberikan kabar baik kepada kita semua bahwa ketika bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu langit dibuka seluas-luasnya untuk menerima untayan doa dan pengharapan dari hamba-hamba Allah. Setiap kata, kalimat, hingga berjuta-juta pengharapan yang kita lantunkan dalam doa, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, pernyataan hadis yang menyatakan bahwa ketika Ramadan tiba, pintu-pintu jahanam Allah tutup dan syaitan-syaitan dibelenggu, itu adalah benar adanya. Akan tetapi, jika seorang muslim masih melakukan perbuatan keji dan tercela selama Ramadan, hal itu tidak lain disebabkan kealpaan hawa nafsunya. Sebab hawa nafsu manusia senantiasa berpotensi untuk melakukan kejahatan ataupun kebaikan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa mulianya puasa di bulan Ramadan hingga Allah menjanjikan balasannya secara langsung. Diriwayatkan dari Sunan Ad-Darimi sebuah hadis yang datangnya dari Ali bin Abi Thalib
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, as-shaumu li wa ana ajzi bihi, walis-shaimi farhatani, hina yuftaru wa hina yalqa rabbah. Wallazi nafsi biyadihi, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil mis." Sungguhnya Allah berfirman, puasa itu adalah untukku dan aku yang akan berinya pahala. Ia memiliki dua kebahagiaan, yaitu ketika ia berbuka dan ketika ia bertemu dengan Rabb-Nya. Rasulullah berkata, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Hadis di atas, jika kita pahami secara seksama, akan menemukan beberapa titik singgung. Pertama, puasa itu adalah hak Allah atas makhluknya, dan hanya Allah yang pantas untuk memberikan pahala atas ketaatan makhluk kepada Khalik-Nya. Kedua, kebahagiaan seorang yang menjalani ibadah puasa terbayarkan pada dua waktu, yakni kebahagiaan ketika kenikmatan yang dirasakan saat berbuka puasa dan ketika pahala puasa dibentangkan kepadanya ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Ketiga, jaminan Rasulullah SAW kepada seorang yang berpuasa bahwa bau mulutnya di sisi Allah lebih disukai, sehingga disebutkan lebih harum daripada aroma minyak wangi kasturi. Ini berarti bahwa Allah sangat menyukai orang yang berpuasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kultum ini disampaikan. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang taat untuk menjalankan syariat puasa di bulan Ramadan, dan semua itu kita lakukan semata-mata untuk mengharap ridha Allah sebagai bentuk ketundukan kita ke hadapannya. Menutup kultum singkat pada hari ini, marilah kita berdoa seraya menegakkan tangan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahana waqafas sa'iluna bibabika wa lazal fuqara'u bijanabika. Waqafat safinatu masakina ala sahili bahri karamika, yarjuna al-jawaza ila sahati rahmatika wa ni'matika. Ilahana rabahas saimun wa najal mukhlisun wa nahnu abidukal muznibun, farhamna birahmatika wajud alaina bifadlika wa minnatika, waghfir lana ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, para pemohon telah berdiri di depan pintumu. Seorang yang fakir berlindung di sisimu. Kapal orang-orang miskin telah menepi di laut kemuliaanmu. Seraya berharap agar dapat lolos ke sisi rahmat dan kenikmatanmu. Wahai Tuhan kami, telah beruntung orang-orang yang puasa. Telah selamat orang-orang yang tulus ikhlas. Kami ini adalah hamba-hambamu yang berdosa. Oleh karenanya kasihilah kami dengan rahmatmu. Temukanlah kami dengan kemuliaanmu dan anugerahmu. Ampunilah kami semua dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang.